Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa radha, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada diri kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ilmu, khususnya ilmu yang bermanfaat, adalah berbagai kenikmatan yang harus kita syukuri, yang harus kita muliakan. Karena nikmat ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Karena inilah kenikmatan sesungguhnya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ketika kita mendapatkan nikmat ilmu, Allah bukan hanya memerintahkan kita untuk bersyukur, tapi Allah pun memerintahkan kita untuk bergembira. Bergembira. Jadi bukan hanya mengucapkan alhamdulillah dengan lisan, tapi mengucapkan alhamdulillah dengan penuh kegembiraan. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Karena karunia dan rahmat itu lebih baik daripada seluruh yang mereka kumpulkan. Lebih baik daripada seluruh yang mereka kumpulkan. Jadi kita disuruh bergembira, kenapa? Karena karunia dan rahmat itu lebih baik daripada seluruh dunia yang mereka kumpulkan. Pertanyaannya, apa makna karunia dan rahmat dalam ayat ini? Di antara makna karunia dan rahmat sebagaimana dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa karunia dalam ayat ini adalah Al-Quran. Al-Quran. Dan rahmat dalam ayat ini adalah anja'alahu min ahli. Ketika Allah menjadikan mereka sebagai ahli Quran. Ketika Allah menjadikan kita sebagai ahli Quran, itu rahmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW, itu rahmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan mentadabburinya, itu rahmat. Karena karunia adalah Al-Quran dan rahmat adalah ketika seseorang dijadikan ahli Quran. Maka ketika seseorang memiliki dua hal tersebut, karunia dan rahmat, maka falyafrahu, Allah perintahkan mereka untuk bergembira. Allah perintahkan mereka untuk bergembira. Karena Al-Quran dan kita dijadikan ahli Quran, diberikan kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh manusia. Harta yang dikumpulkan oleh manusia.
Karena itu hadirin Allah muliakan, sesulit apapun kondisi keuangan kita misalnya di saat pandemi ini, atau di antara kita ada yang positif COVID atau positif penyakit-penyakit serius lainnya, jangan pernah lupakan ayat ini. Hendaknya mereka gembira ketika mereka mendapatkan Al-Quran dan punya kesempatan mempelajari Al-Quranul Karim. Karena itulah keutamaan, itulah anugerah, dan itu kenikmatan. Makanya ulama dulu itu menasehati murid-muridnya untuk sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, kesulitan-kesulitan ketika mereka belajar, kemiskinan, dan lain-lain. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham, salah satu ulama nahwu, itu menasihati murid-muridnya untuk sabar, dan jangan pernah menggantikan ilmu dengan dunia. Kenapa demikian? Karena diantaranya itu, karena kalau kita ingin karunia, kita ingin rahmat, ini karunia dan rahmat, dan ini lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Huwa khairun mimma yajma'un. Maka perasaan kita terus harus happy ketika ngaji, tuh senang aja gitu. Gimana sih kalau kita datang ke tempat untuk mendapatkan hadiah rumah senilai 70 miliar? Gimana sih perasaan kita ketika datang ke acara tersebut atau ke tempat tersebut? Bukankah kita gembira? Lalu bagaimana ketika kita menghadiri sebuah kajian? Oh, itu ditunggu-tunggu tuh. Ketika kita mengkaji Riyadhus Shalihin, itu harus ditunggu-tunggu dan harus happy, harus senang, bukan suntuk ngikutin kajiannya. Karena diperintah Allah, falyafrahu, hendaknya mereka gembira. Hendaknya mereka gembira. Wong kita kalau ngasih hadiah ke orang nih, kita kasih hadiah nggak banyak, mungkin seporsi makanan atau baju atau sepatu lah. Terus pas kita kasih mukanya suntuk, bukannya senang, mukanya suntuk. Kira-kira kita nyaman nggak? Masa kita perlakukan Rabbul Alamin seperti itu? Kita memperlakukan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Falillahil mathalul a'la, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan mengkaji, membahas Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi SAW melalui kitab yang begitu fenomenal, kitab Riyadhus Shalihin. Sebatas belajar aja kita harus senang. Apalagi Allah kasih kesempatan kita belajar dari salah satu kitab terbaik di dunia, Riyadhus Shalihin, bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama bab al-muraqabah. Bab al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Bab yang dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim sebagai dasar semua amalan-amalan hati. Merasa diawasi. Kita meyakini Allah mengawasi kita dan kita merasa diawasi oleh Allah. Itulah dasar dari semua amalan hati. Sehingga sebagaimana sudah kita bahas, performa kita sebagai hamba di luar dan di dalam sama. Di saat lagi banyak orang dan ketika nggak ada orang sama.
performa kita sebagai seorang suami di hadapan istri dan di belakang istri sama. Performa kita sebagai istri di depan suami dan di belakang suami juga sama, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah, dan kita lakukan itu dengan penuh keikhlasan, dan kita nggak peduli dengan penglihatan manusia, sebagaimana dijelaskan para ulama kita dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Kan itu yang dijelaskan para ulama. Kalau seorang meyakini diawasi oleh penciptanya, dia nggak peduli dengan yang lainnya. Dia nggak peduli dengan yang lainnya. Dan mereka pun juga wanti-wanti ke kita. Jangan tertipu dengan pujian manusia. Jangan tertipu dengan komentar-komentar positif orang. Karena mereka hanya bisa mengawasi kita secara zahir. Adapun Rabb kita mengawasi kita secara batin dan zahir tentu saja. Ucapan siapa itu jemaah? Kemarin. Imam siapa? Jangan tertipu dengan pujian manusia, sanjungan manusia, hal-hal positif yang disampaikan manusia. Kenapa demikian? Karena mereka hanya bisa melihat hal-hal yang zahir. Mungkin mereka mengawasi kita, tapi mengawasi secara zahir. Adapun Allah mengawasi secara batin dan secara zahir juga. Mungkin kita secara zahir baik, tapi belum tentu batin kita baik. Bisa jadi kita riya, kita ingin dipuji, kita punya kepentingan dunia, maka hendaknya kita fokus dengan muraqabatillahi azza wa jalla. Imam siapa? Loh kok khilaf ini? Itu ucapan siapa coba? Saya nggak mau kasih tahu, lihat aja catatan kemarin. Cek lagi ya, infokan. Iya, kita lanjutkan. Kita akan bersama sebuah ayat. Di dalam ayat atau di dalam surat yang sudah cukup familiar karena berada di juz 30, surat Al-Fajr ayat 14, ketika Allah berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Al-Fajr ayat 14. Surat Al-Fajr ayat 14. Sesungguhnya Rabb engkau senantiasa mengawasi engkau dan seluruh orang, seluruh pihak. Inna rabbaka labil mirsad. Ini ayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagai ayat yang keempat dalam bab muraqabah. Ayat yang keempat. Sesungguhnya Rabb Anda atau Rabbmu senantiasa mengawasi. Hadirin Allah muliakan, ayat ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala
di ayat ke-14 setelah menyebutkan beberapa hal, setelah menyebutkan pihak-pihak yang zalim, melampaui batas, sombong, yang Allah sebutkan dari ayat ke-6 sampai ayat ke-13. Baru masuk inna rabbaka labil mirsad. Mari kita lihat apa yang ada di ayat ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12 dari surat Al-Fajr. Dalam surat Al-Fajr ini, ayat ke-6-nya jelaskan. Coba cek ayat ke-6. Hadirin Allah muliakan, ketemu ayat ke-6? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad. Hadirin Allah muliakan, apa artinya? Apa artinya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah engkau tidak memperhatikan apa yang dilakukan Rabbmu terhadap kaum Ad? Apa yang dilakukan oleh Rabbmu terhadap kaum Ad? Bagaimana Allah menghancurkan mereka? Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka dengan separah-parahnya? Padahal Irama dzatil imad, mereka itu penduduk Iram di Yaman yang memiliki bangunan-bangunan yang sangat tinggi, bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah mengatakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Gak pernah ada kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Gak pernah ada. Tidak pernah ada. Itu bangunan-bangunan tinggi seperti itu. Istana-istana megah, benteng-benteng yang kokoh. Yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Menunjukkan kekuatan hati yang subhanallah jemaah, sangat luar biasa. Makanya mereka sombongnya luar biasa kan. Mereka sombongnya luar biasa. Makanya dalam surat Fussilat ayat 15 Allah mengatakan fa'amma 'ad fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum Ad, mereka tuh menyombongkan diri tanpa hak, menyombongkan diri di bumi ini tanpa hak,
Dan mereka mengatakan dengan sombongnya, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Siapa yang lebih kuat dari kami? Mau mereka bisa buat bangunan, istana, benteng yang nggak pernah ada. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dalam surat Al-Fajr, yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri yang lain. Sombong mereka. Mereka tanya, ada yang lebih hebat dari kami? Ada yang lebih hebat dari kami? Oh, sombong sekali. Makanya jawaban Allah apa? Awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak melihat bahwa Allah yang menciptakan mereka itu lebih kuat dari mereka? Lebih kuat dari mereka. Itu penyakit jamaah. Orang tuh kalau dikasih kekuatan sama Allah sering lupa, sering jumawa, kayaknya bisa semuanya. Siapa yang lebih hebat dari saya? Nggak ada yang lebih cerdas dari saya. Makanya jemaah sekalian, kaum Ad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, itu kaum Ad yang begitu luar biasa. Hadirin Allah muliakan, dengan segala kekuatannya, sampai-sampai nyombongnya minta ampun, siapa yang lebih kuat dari kami? Lalu kita lanjutkan ke ayat ke-9. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Thamud yang memotong-motong batu besar. Hadirin Allah muliakan, yang memotong-motong batu yang besar. Jamaah yang Allah muliakan, mereka tuh bisa memahat bukit dan gunung untuk dijadikan tempat tinggal. Allahu Akbar. Kita mata orang hari ini tuh mahat kayu gitu ya, atau batu, mereka tuh mahat bukit dan gunung. Oh, itu luar biasa. Makanya Allah sebutkan kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah, yang memotong batu-batu besar di lembah. Sangat-sangat luar biasa. Hadirin Allah muliakan, bayangin gak sih mahat gunung dan mahat bukit kalau dijadikan tempat tinggal. Lalu berikutnya, wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak yang kuat. Sebagian ulama mengatakan maksudnya tentara-tentara, pasukan-pasukan yang hebat, sehingga berfungsi sebagai pasak-pasak bagi Fir'aun yang sangat zalim, dan kezalimannya sudah tidak diragukan lagi. Ngaku Tuhan, wa ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Subhanallah, aku Tuhan. Tertipu dengan kehebatannya, tertipu dengan kekuatan militernya, tertipu dengan kekuasaannya. Ngaku Tuhan, sebagaimana dalam surat An-Nazi'at ayat 24, wa ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Hadirin Allah muliakan,
Lalu apa kelanjutan ayat tersebut? Fa'aktharu fihal fasad. Mereka sombong, mereka angkuh, mereka berbuat berbagai macam kerusakan di negeri tersebut, melakukan berbagai kerusakan, kezaliman. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Maka Rabb mereka menimpakan kepada mereka cemeti azab. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzi taghuna fil bilad, yang melampaui batas di negeri-negeri mereka, fa aktsaru fihal fasad, yang membuat kerusakan, lalu fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Lalu Allah timpakan azab-azab yang sangat pedih buat mereka, cemeti-cemeti azab. Apa yang Allah timpakan kepada mereka? Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Ankabut ayat 38 sampai 40. Apa yang Allah timpakan kepada mereka? Mari kita lihat ayatnya secara singkat. Wa'adan wa thamuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa kanu mustabsirin wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan kaum Ad, kita lihat artinya, dan kaum Ad dan juga Tsamud, sungguh telah nyata bagi kalian kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Mereka orang-orang yang berpandangan tajam. Maksudnya apa? Kata para sebagian ulama tafsir, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan yang luar biasa. Qad a'tahum minal uqul, cerdas luar biasa. Cerdas luar biasa. Akal sehat dan kecerdasan yang sangat-sangat cukup untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin Allah muliakan. Tapi nggak ada manfaatnya. Itu tadi, syaitan menipu mereka sehingga mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah. Kan jebak semuanya sama syaitan. Padahal mereka cerdas. Mereka cerdas. Allah yang mengatakan mereka bukan orang-orang sembarangan. Fir'aun itu cerdas, atau kaum Ad cerdas, Tsamud cerdas. Tapi syaitan menipu mereka dan memalingkan mereka dari jalan Allah. Jadi kita tuh jangan sok cerdas, jamaah. Emangnya kita bisa ngukir bukit sama gunung? Ngukir bukit sama gunung itu loh. Subhanallah. Buat bangunan-bangunan yang luar biasa. Tapi lalu sombong, apakah ada yang lebih kuat dari kami? Ternyata mereka cuma korban syaitan. Mereka korban dari tipu daya syaitan.
sehingga seluruh kecerdasan mereka tidak mereka bisa gunakan untuk mengetahui al-haq dan yang batil. Gak ada manfaatnya. Jadi dibalik sama Allah ya, orang-orang merasa cerdas, merasa hebat, sehingga mereka merasa berkuasa, merasa di atas. Ternyata mereka cuma berada di bawah tipu daya syaitan. Kalau bahasa sebagian kita, di bawah ketiaknya syaitan dengan bahasa majas. Ya hanya disetir syaitan, hanya ditipu sama syaitan. Lalu Allah lanjutkan ayatnya, wa Qarun wa Fir'aun wa Haman laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Kita lihat terjemahan berikutnya. Dan Qarun, Fir'aun dan Haman, sesungguhnya telah datang kepada mereka Nabi Musa dengan membawa dalil-dalil dan bukti-bukti keterangan yang nyata tentang kebenaran. Tapi mereka sombong. Fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Mereka sombong. Mereka sangat-sangat sombong. Gimana kurang sombong? Oh, Fir'aun mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan. Allahu Akbar. Mengaku Tuhan. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu mereka tidak luput dari kehancuran tersebut. Hancur, habis. Itu sautu azab. Allah azab mereka. Mengaku Tuhan lalu tenggelam. Itu kan Firaun. Apa azab mereka? Mari kita simak ayat berikutnya. Fakulan akhadna bi dzambih. Dan setiap mereka kami azab karena dosa-dosanya. Kita masuk terjemahan. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hasiba. Hujan batu kerikil. Dan mereka adalah kaum Ad. Angin yang luar biasa. Tujuh malam 8 hari. Subhanallah. 7 malam 8 hari. Gak selesai-selesai. Tidak selesai-selesai. Dalam ayatan rihun fiha adzabun alim. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Angin yang membawa azab yang begitu pedih, menghancurkan semuanya. Dan bayangkan selama berapa? 7 malam dan 8 hari. Dimulai dari pagi dan selesai di maghrib. Semua habis. Nggak ada yang tersisa kecuali puing-puing mereka sendiri. Nggak ada yang tersisa. Hadirin Allah muliakan. Lalu di antara mereka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum man akhadhathumus sayhatu." Dan di antara mereka ada yang ditimpakan suara yang sangat keras yang mengguntur. Thamud hancur dengan suara yang sangat keras, habis. Wa minhum man khasafna bihil ard. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam perut bumi. Qarun ditenggelamkan sama Allah. Ditenggelamkan. Bukan di lautan.
ditenggelamkan di dalam di dalam bumi, daratan, qurun. Wa minhum man agraqna, dan di antara mereka yang kami tenggelamkan di air. Firaun, Haman, Allah tenggelamkan. Wa ma kana Allah liyadhlimahum, dan itu tidak ada unsur kezaliman sama dari Allah. Allah tidak pernah zalimin mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi itu karena kezaliman diri mereka sendiri. Kezaliman diri mereka sendiri. Hadirin Allah muliakan, dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Semua kepongahan mereka dihancurkan oleh Allah. Lalu setelah itu Allah mengatakan, inna rabbaka labil mirsad, dan Rabb engkau itu selalu mengawasi semuanya, selalu mengawasi Anda. Itulah surat Al-Fajr ayat 14. Bukti Allah nggak diam. Sebuah peringatan bagi kita. Sekali lagi, ayat ini itu setelah ayat-ayat yang berbicara tentang kaum Ad, Thamud, Fir'aun. Dan mereka sekali lagi ikon-ikon kesombongan, ikon-ikon kekuatan, ikon-ikon kekuasaan yang lebih hebat, lebih luar biasa dari kita. Oh, mereka hancur bukan karena Allah zalim, tapi karena perbuatan-perbuatan mereka. Dan Allah ingatkan bahwa Allah Maha mengawasi. Allah Maha mengawasi. Dan jangan pernah berpikir ketika kita melakukan maksiat dan di detik itu baik-baik aja, di detik itu baik-baik saja, di detik itu nggak ada orang, di detik itu sepi, di detik itu kayaknya senyap aja gitu ya, maaf. Lalu ketika kita melakukan maksiat, nggak ada apa-apa yang terjadi, nggak ditenggelamkan ke tanah, ke dalam tanah seperti Qarun, nggak ditenggelamkan di tengah-tengah laut seperti Fir'aun, nggak ada angin 7 malam dan 8 hari seperti Ad, nggak ada suara yang menghancurkan pendengaran kita dan nyawa kita seperti Thamud. Jangan pernah berpikir Allah nggak mengawasi kita. Jangan pernah berpikir Allah tidak mengawasi kita. Sebagaimana contoh-contoh di atas, itu Allah nggak azab di detik pertama kemaksiatan mereka. Allah tidak mengadab mereka di hari H, di hari pertama. Diulur dulu, diulur, dikasih kesempatan untuk taubat kepada Allah.
Tadi Allah katakan, Allah utus Musa atau Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, kepada Qarun, kepada Haman, didakwahin. Nah itu kan yang jadi blind spot banyak orang yang bermaksiat. Banyak orang bermaksiat ketika nyoba sekali maksiat, nggak apa-apa nih gue nih, wah saya nggak masalah nih, nggak ada azab yang turun, nggak ada keapesan pada hari itu menurut dia. Akhirnya nagih, oh besok coba lagi, lusa coba lagi, nggak apa-apa juga nih, coba lagi, akhirnya jadi habit, akhirnya jadi kebiasaan. Lalu lunturlah muraqabatullah, lunturlah merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena percobaan pertama mulus menurut dia, percobaan kedua berhasil lagi menurut dia. Ketika pertama kali makan uang haram, saya makan riba, nggak ada apa-apa tuh, katanya fa'dzanu biharbim minallah, tabuhlah genderang perang melawan Allah dan Rasulnya, nggak ada apa-apa dalam hidup saya, justru saya banyak dapat duit. Coba lagi. Ketika ada suami atau istri selingkuh, pasangannya nggak tahu, berhasil, nggak ada apa-apa tuh, fine aja. Bahkan pasangan saya kasih hadiah karena dia nggak tahu, anak-anak saya oke aja, nilainya bagus di sekolah. Coba lagi. Kita anak-anak yang pertama kali bolos deg-degan. Pernah bolos nggak? Pertama kali gimana? Deg-degan, takut. Nggak ketahuan sama gurunya. Besok nggak ditanya sama tuh guru. Berhasil nih. Guru saya nggak tahu. Coba lagi bolos. Hadirin yang Allah muliakan, jangan berpikir Allah tidak mengawasi. Sebagaimana sekali lagi Ad, Thamud, dan Fir'aun tidak Allah azab di awal. Makanya Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 42, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan sekali-kali engkau berpikir bahwa Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Catat baik-baik ayat ini jamaah. Jangan pernah Anda berpikir Allah itu nggak tahu, Allah lalai, Allah miss, Allah kecolongan. Ada orang melakukan zalim, Allah nggak tahu. Ada hambanya melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, dan Allah lalai, Allah kecolongan. Jangan pernah berpikir demikian. Karena tadi inna rabbaka labil mirsad, Allah maha mengawasi, Allah selalu mengawasi. Tapi kalaupun terkesan nggak terjadi apa-apa, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar, itu karena Allah tangguhkan kepada mereka. Itu karena Allah tangguhkan kepada mereka ke sebuah hari di mana mata-mata terbelalak. Bukan Allah nggak mengawasi, bukan Allah tidak mengawasi, tapi Allah tangguhkan, Allah biarkan. Nanti ada saatnya. Kalau nggak diazab di dunia, nanti ada saatnya. Atau seperti icon-icon di atas, sampai pada sebuah hari di mana dihabisi semuanya. Kalau seakan-akan di dunia fine-fine aja, nanti di akhirat kita delay dulu aja, kita tunda, kita tangguhkan. Di hari kiamat, di hari di mana mata-mata terbelalak.
Ini sebuah peringatan kepada kita semua. Jangan pernah berpikir Allah lalai ketika kita melakukan dosa, saat kita melakukan maksiat, saat kita melakukan sebuah kesalahan. Walaupun kesannya demikian, sekali lagi kesannya demikian, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, nggak ada yang tahu. Jangan pernah Allah lalai. Baik maksiat zahir, seperti ketika kita sedang physical distancing atau isolasi di kamar kos kita atau segala macam, lalu kita bebas buka apa saja, nggak ada yang tahu. Jangan pernah berpikir Allah lalai. Jangan pernah berpikir Allah lalai. Lalu Allah biarkan Anda bermaksiat. Lalu enggak. Inna rabbaka labil mirsad. Allah maha mengawasi. Atau maksiat-maksiat batin yang jauh lebih parah, nggak sabar ketika menghadapi hari-hari ini. Kita sudah bahas bab sabar. Sabar itu hukumnya wajib. Lalu ada orang nggak sabar, ngeluh, nggak sabar di kondisi pandemi, nggak terima dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin nggak ada yang tahu. Di hadapan orang tuh baik, senyum, bahkan mungkin keluarganya nggak tahu, dia nggak terima dengan ini, dia marah besar sama Allah. Semua bergejolak dan dibiarkan di hati dia. Dia nggak sabar. Nggak jujur sama Allah. Luar dalam beda. Luar dalam beda. Nggak jujur. Kita bahas bab kejujuran. Dia nggak jujur. Dia ria. Orang pikir dia baik, padahal dia pengen dipuji, dia pengen disanjung, dia pengen dapetin dunia. Ini kan maksiat-maksiat batin. Dan ketika terkesan semua baik-baik saja, itu terkesan, Allah katakan jangan pernah berpikir Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Baik kezaliman yang nyata, maksiat yang nyata, maupun kezaliman yang tidak terlihat. Lalu ketika kita kerjakan, seakan-akan hidup kita baik-baik aja. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan pernah engkau berpikir Allah lalai terhadap perbuatan orang-orang zalim. Tidak pernah. Kalau tidak, Allah hukum nanti di dunia, Allah akan habisi di akhirat. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah tunda. Allah tunda. Gak langsung Allah habisi. Dan itu ujian tersendiri buat seseorang. Kembali gak kepada Allah? Taubat gak kepada Allah? Walaupun terkesan di mata ini semuanya aman, terkesan di telinga ini gak ada bahaya mengancam, tapi beriman gak Allah maha mengawasi? Dan Allah tidak lalai. Allah tahu. Dan Allah biarkan dia pada detik itu bukan berarti semua baik-baik saja. Bukan semua baik-baik saja. Ada waktunya. Dan kalau nggak di dunia, nanti kena di akhirat. Kaum Ad, Thamud, Fir'aun jadi bukti dan pelajaran berharga bagi kita. Qarun, Haman menjadi ibrah bagi kita bahwa Allah nggak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ayat kursi yang selalu kita baca itu, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak ngantuk dan Allah nggak tidur. Betapa banyak sebuah rumah di komplek kemalingan, begitu malingnya masuk, satpamnya lagi ngantuk. Satpamnya tidur, lalai jadi satpamnya. Wala tahsabannallaha zaliman
Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan Anda pernah berpikir Allah itu lalai. Gak pernah lalai. Tinggal kapannya saja. Jika Allah ingin azab kita. Dan semua berjalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kena di dunia sebelum di akhirat. Ada yang kena di akhirat. Dan Allah mau mengawasi. Hati-hati. Dan ini buat diri kita semua, diri saya dan jamaah sekalian. Dan kalau ada kelalaian yang kita buat sebelum ini, sebelum kita tahu ilmunya, segera bertobat kepada Allah. Karena Allah selalu mengawasi dan Allah nggak pernah lalai. Dan seringkali hukuman dan azab itu bukan diberikan di hari pertama kita maksiat atau hari pertama kita menjalankan pola dosa tersebut. Tapi mungkin tahun pertama, setelah tahun, atau mungkin setelah tahun kedua, mungkin setelah tahun ketiga. Lihat Firaun, lihat kaum Ad, kaum Tsamud. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Dan juga jangan berpikir bahwa kalau kita kena di dunia itu hukuman yang Allah berikan langsung. Misalnya ada orang yang selingkuh di kamar hotel langsung kepergok. Nggak harus demikian. Atau ketika dia melakukan sebuah ini OTT, nggak harus demikian. Bisa jadi secara tidak langsung. Contohnya gimana? Dia maksiat, dia makan uang haram misalnya, atau dia zina, dia selingkuh, atau dia nggak sabar terhadap musibah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terkena masalah anaknya, bukan dia, anaknya. Anaknya bandel, kena masalah besar. Anaknya ngobat, kena narkoba. Makanya para ulama, sebagian ulama mengatakan, jika Anda melihat anak Anda melakukan sesuatu yang tidak baik, mengecewakan kita, kata sebagian ulama, ketahuilah itu pesan dari Allah untuk Anda. Itu pesan dari Allah untuk Anda. Coba evaluasi diri. Nggak harus langsung diserang direct begitu, apalagi pas kita maksiat, enggak. Allah buat keluarga kita hancur. Kenapa? Maksiat yang kita lakukan. Karena saking halusnya kita nggak sadar bahwa ini gara-gara maksiat kita. Kalau tangkap tangan kan mulai ketahuan, atau kepergok di kamar hotel kan jelas. Oh, ini kan maksiat. Atau ketika lagi beli obat-obatan haram, narkoba, terus kegerebek, kelihatan jelas clear. Tapi ini enggak kan. Kita yang maksiat diserang lewat pasangan kita. Kita maksiat diserang ke anak-anak kita. Kita maksiat, orang tua kita yang kena. Inna rabbaka labil mirsad. Dan ingat, maksiat bukan hanya zahir, tapi maksiat batin. Ketika Allah buat kita nggak punya uang di hari-hari ini, sabar nggak kita? Jujur nggak kita? Bahwa kita meyakini bahwa Allah lah memberikan rizki kepada kita, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kita tetap tenang, tetap berikhtiar, dan tetap sabar.
Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu mengawasi segala sesuatu. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga kita bisa menjaga diri kita karena kita yakin diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita punya performa depan belakang sama, luar dalam sama, di hadapan orang dan ketika nggak ada orang pun sama. Ini PR besar buat kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.